Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai santelasma. Ini sebuah kondisi yang menyebabkan lemak berlebih pada daerah mata. Nanti kita akan tanya-tanya bersama narasumber bagaimana cara penanganannya, kemudian cara mencegahnya seperti apa. Sudah hadir bersama saya dua narasumber cantik kita. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Putri. Halo dokter. Hai. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Cantik sekali hari ini, perjalanan aman, lancar? Lancar. Aman, lancar ya. Ungu-ungu hari ini. Iya. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Dokter Bella. Halo Dokter Bella. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Perjalanan aman, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, cantik sekali hari ini. Terima kasih sudah hadir. Hari ini Dokter Bella dan juga Dokter Putri kita membahas mengenai santelasma. Ini yang Julia tahu bentuknya itu seperti putih-putih ya, ada di atas kelopak mata atau di kelopak mata tepatnya. Betul dokter, mungkin bisa dijelaskan sedikit Dokter Putri, silakan. Oke, santelasma itu dia adalah lesi atau kelainan kulit ya, disebabkan karena memang penumpukan lemak. Jadi tubuh kita itu ada kandungan lemaknya, tapi lemaknya berlebih. Nah, kalau lemak itu berlebih, dia akan disimpan, bisa meliputi jaringan atau organ, dan juga bisa disimpan di bawah kulit. Nah, salah satu bentuknya, kelainannya itu adalah santelasma tadi, yaitu adanya lesi di kulit, bentuknya kekuning-kuningan, letaknya di kelopak mata. Letaknya di kelopak mata, berarti memang persis tempatnya hanya di kelopak mata itu ya. Ya. Dulu Dokter Bella saya pernah nemenin bibi saya itu memang berobat, memang ada santelasma namanya. Nah itu disebabkan kata dokternya karena kebanyakan makan jeroan itu ya. Betul. Itu bisa ya Dokter Bella ya? Iya, jadi sebenarnya penyebabnya emang kan penimbunan lemak ya. Nah emang karena kebanyakan lemak di dalam tubuh. Dari mana lemaknya? Dari makanan-makanan yang berkolesterol tinggi. Salah satunya contohnya adalah jeroan tadi, santan-santanan gitu biasanya. Oke lah, menarik sekali. Ini langsung kita bahas saja ya dokter ya. Mungkin silakan Dokter Putri yang pertama. Oke. Nah ini ya kita bicarain tadi, benjolan lemak kecil muncul di kulit, biasanya di sekitar mata. Santelasma ini dia asal katanya adalah santos, artinya kuning, sama elasma atau artinya itu pipih, piringan. Jadi bentukannya itu pipih, tipis ya, piringan, ada benjolan menonjol sedikit, dia warnanya kuning. Kenapa warnanya kuning? Karena ini adalah lemak tadi ya. Jadi sebelum kita ngomongin tentang gejalanya atau cara mendiagnosisnya, kita harus tahu dulu kok bisa ya penyakit ini muncul gitu. Mungkin boleh di next slide. Mungkin bisa dibantu next slide. Berarti nggak hanya di kelopak mata, di bawah mata juga ya dok ya? Iya, jadi lokasinya itu di sini, di sekitaran mata. Ini kan ada kulit ya yang menyelubungi di sekitar sini. Ini ada bagian kulit yang tipis. Nah biasanya lemak itu dia akan berkumpul, kalau kelebihan itu akan berkumpul di sekitar sini. Jadi begini, kita itu setiap hari butuh lemak ya. Butuh lemak gunanya untuk apa? Untuk sebagai cadangan energi ya. Sebagai cadangan energi. Terus ada juga fungsi lemak itu dia meliputi berbagai organ di tubuh kita, menyelubungi organ lambung, usus, dan lain-lain, hati juga, supaya kalau kita gerak, kalau kita jatuh misalnya, organ kita itu masih tetap terlindungi gitu ya. Kalau misalnya di perempuan, biasanya penimbunan lemaknya ada di panggul ya, di perut juga. Pada laki-laki juga penimbunan lemaknya di perut. Jadi kita memang butuh lemak, tapi butuhnya dalam
kadar lemak tertentu, yaitu sekitar 5 sendok per hari ya. Sekitar 60 gram per hari, 50 sampai dengan 60 gram per hari. Kita butuh itu lemak. Jadi dari makan makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan pun juga ada ya yang mengandung lemak ya, alpukat dan lain-lain. Itu kita perlukan untuk memang bermanfaat bagi tubuh kita. Tetapi ketika kita konsumsi lemaknya sudah berlebihan, misalnya pagi ini makan gorengan, siang nanti makan gorengan lagi, malam nanti minum susu mungkin atau minum minuman yang tinggi lemak, makan makanan yang tinggi lemak yang lainnya, atau contohnya kayak yang Julia bilang ya, jeroan. Nasi Padang. Iya, nasi Padang itu kan lemaknya tinggi. Nah, kalau misalnya dia berlebih, lemak itu nanti akan dipecah jadi lemak masuk ya ke dalam kerongkongan kita makan, kita digest, masuk ke lambung, nanti ada cairan empedu yang berfungsi untuk mensintesis ya, memecahkan lemak itu. Jadi lemak itu kan dia tidak menyatu dengan air. Jadi dia harus dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk nantinya diteruskan ke usus. Nah, nanti sesudah dia bercampur dengan protein, nanti dia bisa dicerna, akhirnya bisa dibawa oleh aliran darah untuk dibagi-bagikan ke organ yang membutuhkan. Nah, kalau misalnya sudah terlalu berlebihan, tubuh kita rasanya udah cukup nih, tapi kita masih punya banyak, karena kita banyak makan lemak tadi, akhirnya dia akan disimpan sebagai cadangan energi dan untuk sebagai memanaskan tubuh kita juga. Itulah nanti lemaknya itu akan disimpan dalam bentuk di bawah kulit, dan juga dibentuk atau disimpan dalam bentuk lemak yang menyelubungi organ-organ itu tadi. Nah, salah satu bentuknya yang mudah terlihat adalah di lapisan kulit yang tipis, yaitu di sekitar mata. Nah, inilah lemak-lemak timbunan lemak yang kita sebut dengan santelasma tadi ya. Jadi penyebabnya yang pertama ada kadar kolesterol yang tinggi. Kolesterol itu hasil dari pecahan lemak juga ya. Yang kedua ada faktor keturunan. Biasanya keluarga, mungkin orang tua atau saudara yang punya penyakit santelasma atau kolesterolnya tinggi, biasanya dia akan membawa gen yang bisa meningkatkan LDL. Namanya LDL itu adalah lemak yang katakanlah lemak yang jahat di dalam tubuh kita, itu akan bisa diturunkan ke bawah ya. Walaupun tidak 100% pasti diturunkan, akan lebih banyak, akan lebih besar pengaruhnya dari aktivitas atau gaya hidup. Kalau misalnya kita punya keturunan keluarga atau orang tua yang kolesterolnya tinggi tapi kita aktivitasnya bagus, makan makanan yang mengandung lemaknya tidak terlalu banyak, itu bisa saja tidak terkena tidak terkena penyakit ini. Terus ada juga kondisi medis lain, contohnya seperti diabetes, penyakit hati, penyakit tiroid. Nah, penyakit ini kita ambil contoh penyakit diabetes ya, penyakit diabetes atau kencing manis ya yang orang bilang. Kencing manis itu kan dia kondisi ketika gula di dalam tubuh kita berlebihan. Nah, perlu kita ketahui kalau cadangan gula kita itu, karbohidrat kita dipecah menjadi gula dan kemudian dijadikan sebagai sumber energi. Kalau dia berlebihan itu juga nanti akan disimpan dalam bentuk timbunan lemak gitu. Jadi kalau kita makan nasi mungkin satu kali makan 3 piring atau lebih, itu memang karbohidratnya dapat, tapi kelebihannya nanti akan disimpan juga dalam bentuk lemak tadi, begitu ya. Dan juga ada usia pasti ya, karena seiring bertambahnya waktu, bertambahnya usia, akan banyak kemungkinan penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit yang bisa hinggap di dalam tubuh kita ya, apalagi terkait dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan pola hidup atau gaya hidup. Contohnya seperti santelasma ini biasanya di usia 40 tahunan ke atas. Nah, tadi kan dikatakan bahwa tubuh kita itu membutuhkan lemak juga, tapi yang cukup ya dok ya. Ada tuh sebutannya lemak jahat, Julia pernah dengar, ada juga lemak yang sehat. Nanti bisa dijawab ya dok ya, usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.